2 jam sebelum lilin ulang tahun anak saya ditiup, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Foto sepasang pengantin, suami saya, dan seorang perempuan yang tidak saya kenal. Mulai hari ini, sayalah nyonya besar di keluarga ini. Suamimu tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu lama sekali. Lalu, saya tersenyum. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berlutut malam nanti. Halo. Sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan kalian menonton dari kota mana di kolom komentar. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like dan subscribe. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Renjana Maheswari. Usia saya 41 tahun. Saya pendiri sekaligus pemegang saham di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan itu dari satu ruko kecil di Tebet. Orang-orang mengenal suami saya sebagai pemiliknya, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Dan malam ini, kebenaran itu akan menjadi senjata saya. Saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pagar tinggi, taman luas, dan kolam yang memantulkan langit sore. Semua orang mengira saya hanya istri seorang pengusaha sukses. Mereka mengira saya perempuan yang beruntung, dipelihara, dimanjakan. Padahal sayalah yang menandatangani setiap kontrak besar di belakang layar. Sayalah yang menutup setiap lubang keuangan ketika suami saya gagal. Suami saya bernama Bramantio. Usianya 46 tahun. Di mata publik, dia direktur utama yang karismatik dan murah senyum. Di rumah, dia adalah laki-laki yang sudah lama berhenti menatap saya. Saya tahu ada yang berubah sejak setahun terakhir. Pulang larut, ponsel selalu tertelungkup. Wangi parfum asing dikerah ke mejanya. Saya tahu, tapi saya memilih diam. Saya menunggu. Dulu, kami tidak seperti ini. Saya menikahinya saat kami sama-sama belum punya apa-apa. Waktu itu, saya seorang akuntan muda di sebuah firma kecil di Tebet. Bramantio hanya sarjana teknik yang penuh mimpi, tetapi tanpa modal sepeser pun. Sayalah yang menjual perhiasan warisan ibu saya untuk modal pertama perusahaan. Sayalah yang menyusun laporan keuangan sambil menggendong Arkana yang masih bayi. Tetapi seiring perusahaan tumbuh, suami saya mulai lupa dari mana semuanya bermula. Ada satu orang yang ikut menyuburkan perubahan itu. Ibu mertua saya, Bu Ningsi. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menerima saya sebagai menantu. Di matanya, saya hanya perempuan yang beruntung menempel pada anak lelakinya. Beliau sering berkata, anak saya yang membesarkan perusahaan itu, bukan kamu. Saya tidak pernah membantah. Saya tahu, kebenaran tidak perlu diteriakan. Tetapi saya juga tahu suatu hari nanti, kebenaran itu akan berbicara sendiri. Hari ini seharusnya menjadi hari yang sederhana dan membahagiakan. Putra kecil saya, Arkana, genap berusia 5 tahun. Sejak pagi, rumah kami dipenuhi aroma kue coklat dan dekorasi balon warna-warni. Badut sulap sudah menunggu di halaman. Meja catering tertata rapi. Saya berdiri di depan cermin kamar utama, mengenakan gaun satin warna krem. Saya memilih warna yang lembut, tetapi tetap memancarkan kelas. Saat itulah ponsel saya bergetar. Saya kira itu ucapan selamat dari salah satu tamu. Saya membuka pesan itu dengan hati yang masih ringan. Lalu, seluruh dunia saya runtuh dalam 1 detik. Foto pernikahan. Suami saya tersenyum. Perempuan itu memegang lengannya. Di bawah foto ada satu kalimat. Sebut saja, saya Kayla, istri sahnya yang baru. Pesan kedua masuk sebelum saya sempat bernapas. Bramantio sudah menikahi saya secara siri 3 bulan lalu. Dia tidak akan pulang ke rumahmu lagi. Pesan ketiga lebih kejam. Nikmati ulang tahun anakmu. Itu pesta terakhir di rumah itu. Tangan saya dingin. Jantung saya berdetak terlalu cepat. Rasanya seperti ditikam dari arah yang paling saya percaya. Tapi saya tidak menjatuhkan satu pun air mata. Pintu kamar terbuka pelan. Wajah kecil Arkana muncul di celah pintu. Ibu, lihat kostumku, serunya dengan mata berbinar penuh kebahagiaan. Dia mengenakan kostum kesatria kecil, lengkap dengan tameng dari karton. Saya menarik napas panjang. Saya kunci semua kemarahan itu jauh di dalam dada. Wah,
Kesatria paling gagah seantero Jakarta, kata saya sambil tersenyum. Saya berlutut, merapikan kerah kostumnya, dan mengecup pucuk kepalanya. Bu, kok ayah belum pulang? Tanyanya polos, sambil mencari-cari ke seluruh kamar. Saya menggigit bagian dalam bibir saya untuk menahan perih yang menjalar. Ayah ada urusan penting. Sayang, kita mulai pestanya dulu bersama ibu, ya? Iya, Bu, jawabnya. Lalu berlari kembali ke arah suara musik di bawah. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya langsung memudar. Yang tersisa hanya satu hal, ketenangan yang dingin seperti besi. Saya berdiri di depan cermin. Saya oleskan lipstik merah pada bibir saya. Saya menatap pantulan diri saya sendiri, lurus dan tajam. Saya tidak akan membiarkan suami saya melihat saya hancur. Saya tidak akan mengemis cinta yang sudah lama membusuk. Tidak boleh ada satupun air mata yang tumpah di hari bahagia anak saya. Tetapi hidup kalian berdua, batin saya. Itu yang akan saya runtuhkan. Saya menyimpan ponsel itu di tas kecil saya. Saya menuruni anak tangga rumah dengan langkah mantap dan anggun. Para tamu sudah berdatangan. Aroma kue dan tawa anak-anak memenuhi ruangan. Saya menyapa setiap tamu dengan senyum paling menawan yang saya punya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang boleh tahu. Malam ini milik Arkana, seorang kerabat jauh. Bu Sukma menghampiri saya dengan nada penuh selidik. Loh, suamimu mana? Acara penting begini kok tidak kelihatan? Tanyanya. Sengaja keras. Saya mempertahankan senyum saya dengan nada yang sangat tenang. Mas Bram menitipkan maaf yang sebesar-besarnya. Ada urusan proyek mendadak. Sayang sekali. Namanya juga pengusaha sibuk, ya. Sindirnya lagi. Saya hanya mengangguk. Saya tetap memakai topeng ketenangan itu rapat-rapat. Pesta berjalan tanpa celah. Arkana tertawa lepas saat badut memainkan sulapnya. Lilin ditiup. Tepuk tangan menggema. Anak saya bahagia. Dan itu sudah cukup. Tetapi di dalam dada saya, sebuah perang sedang dirancang dengan teliti. Setiap senyum yang saya berikan malam itu adalah perhitungan. Setiap tamu yang saya antar pulang adalah waktu yang saya beli. Saya menunggu rumah ini sunyi. Saya menunggu giliran saya. Malam akhirnya turun. Tamu terakhir telah pulang. Para pekerja catering mengemas peralatan mereka satu persatu. Saya memastikan Arkana terlelap, lalu menyelimuti tubuh kecilnya. Saya mengecup keningnya dan berbisik bahwa ibu akan menjaganya. Langkah kaki saya bergema di koridor rumah yang kini senyap. Saya masuk ke ruang kerja, menyalakan lampu, dan duduk di kursi. Saya tidak lagi merasakan sesat atau air mata yang mendesak. Yang ada hanya kepala yang dingin dan penuh kalkulasi. Pernikahan siri, foto yang dikirim dengan sengaja untuk menghancurkan saya. Mereka berani mengklaim diri sebagai pemilik baru hidup saya kalau mereka menginginkan peperangan. Baiklah, saya akan memberi mereka peperangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan mendatangi apartemen perempuan itu. Cara seperti itu hanya akan membuat saya terlihat lemah dan kalah. Saya membuka laci paling bawah meja kerja saya. Di sana ada sebuah map tebal yang sudah lama saya siapkan diam-diam. Saya mengambil ponsel. Mencari satu nama yang sudah lama saya percaya. Pak Baskoro, pengacara senior yang menemani saya sejak hari pertama perusahaan berdiri. Telepon tersambung hanya dalam 3 deringan. Bu Renjana, malam-malam begini, ada apa? Suaranya terdengar waspada. Maaf mengganggu istirahat Bapak. Ini menyangkut suami saya dan seluruh aset keluarga. Terdengar suara ketukan pena di seberang. Pengacara itu sudah duduk tegak. Suami saya menikah siri di luar sepengetahuan saya, kata saya tanpa bertele-tele. Saya ingin kita bergerak malam ini juga. Saya ingin semuanya diamankan. Saya mengerti arah ibu, jawab Pak Baskoro dengan tenang dan profesional. Tapi izinkan saya menegaskan satu hal yang penting. Suami ibu hanya tercatat sebagai direktur utama. Pemegang saham mayoritas adalah ibu sendiri. 68% saham perusahaan atas nama ibu, bukan atas nama beliau. Saya menutup mata sejenak. Kebenaran yang selama ini saya simpan akhirnya berguna. Saya tahu, Pakistan. Sekarang saya ingin Bapak menyiapkan langkahnya. Saya tidak ingin menyeret dia ke pengadilan dulu, kata saya pelan. Saya ingin dia jatuh dari posisinya secara terhormat
di depan semua orang. Saya ingin Bapak menyiapkan agenda rapat umum pemegang saham. Dan saya ingin tim audit forensik mulai bekerja besok pagi. Periksa setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan setahun terakhir. Saya curiga uang itu mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Pak Baskoro terdiam beberapa detik. Lalu suaranya kembali, tajam dan yakin. Kalau benar ada penyelewengan dana, posisinya bukan hanya goyah. Bu, dia bisa dipidana. Satu hal lagi, kata saya. Mulai malam ini, minta tim mengikuti gerak-gerik suami saya. Saya ingin tahu apa yang dia beli dengan uang yang bukan haknya. Akan saya urus. Bu, beristirahatlah. Mulai besok, semuanya berjalan. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya merasa tenang. Keesokan paginya, dunia tampak seolah tidak ada yang berubah. Saya mengantar Arkana ke sekolah, lalu menuju kantor seperti biasa. Saya tersenyum kepada resepsionis. Saya menyapa para staf di lobi. Tidak ada yang tahu bahwa di lantai paling atas, sebuah badai sedang dirakit. Tim audit forensik datang dengan menyamar sebagai konsultan pajak rutin. Mereka masuk ke ruang arsip keuangan dan mulai membuka satu persatu berkas. 3 hari pertama, mereka tidak menemukan apa-apa yang mencolok. Tetapi, pada hari keempat, kepala tim audit menelpon saya dengan suara serius. Bu Renjana, ada pola transfer yang aneh selama 10 bulan terakhir. Dana proyek dipotong dalam jumlah kecil, lalu dialirkan ke perusahaan cangkang. Perusahaan itu baru berdiri 8 bulan lalu. Pemiliknya seorang perempuan. Saya menahan napas. Siapa nama pemiliknya? Tanya saya pelan. Namanya Kayla Pramesti, jawab kepala tim itu. Nama itu menusuk seperti jarum dingin di tengkuk saya. Perempuan yang mengirim foto pernikahan itu. Perempuan yang mengaku nyonya besar. Ternyata suami saya bukan hanya mengkhianati saya dengan hatinya. Dia mencuri uang dari perusahaan yang saya bangun untuk membiayai hidup baru mereka. Saya menutup telepon, dan untuk sesaat, tangan saya gemetar menahan amarah. Saya berdiri di jendela kantor, menatap kota Jakarta yang terbentang di bawah. Selama ini saya mengira luka terberat adalah pengkhianatan cinta suami saya. Ternyata ada yang lebih dalam dari itu. Dia mencuri dari mimpi yang saya bangun. Setiap rupiah yang dia alirkan ke perempuan itu adalah keringat saya sendiri. Setiap proyek yang dia korbankan adalah malam-malam panjang yang saya lewati tanpa tidur. Tetapi justru di titik itulah saya tahu persis cara membuatnya jatuh. Saya menarik napas panjang dan ketenangan kembali menyelimuti saya. Amarah adalah api, tetapi api yang tidak dikendalikan hanya akan membakar diri sendiri. Saya memilih menjadi air. Tenang di permukaan, tetapi cukup dalam untuk menenggelamkan. Saya akan membiarkan setiap kesalahannya menumpuk menjadi bukti yang sempurna. Saya tidak akan menuduh tanpa data. Saya tidak akan menyerang tanpa senjata. Ketika saya bicara nanti, tidak akan ada satupun celah untuk dia membantah. Malam itu Bramantio pulang. Wajahnya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf, kemarin tidak bisa datang ke acara Arkana. Ada proyek di Surabaya, katanya santai. Saya menatapnya. Saya tahu Surabaya itu bohong. Saya tahu semuanya. Tetapi saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Mas, Arkana mengerti. Saya menyajikan makan malam seperti biasa. Saya menuangkan teh ke cangkirnya. Saya membiarkan dia merasa aman. Karena orang yang merasa aman akan lengah. Tetapi Bramantio tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, kartu kredit rumah tangga saya tiba-tiba diblokir. Saat saya hendak membayar belanja bulanan, kasir berkata, "Kartu saya ditolak." Saya tahu siapa yang melakukannya. Dia ingin membuat saya merasa tidak berdaya. Dia ingin saya menyadari bahwa di matanya saya bergantung sepenuhnya kepadanya. Saya hanya tersenyum, lalu membayar dengan rekening pribadi yang tidak dia ketahui. Malam itu, dia menyinggungnya dengan nada yang seolah peduli. "Renjana, mulai sekarang, kita harus berhemat. Pengeluaran rumah terlalu besar," katanya. "Aku yang akan mengatur semua keuangan. Kamu tidak perlu memikirkannya." Saya mengangguk patuh, seolah saya perempuan yang tidak mengerti apa-apa. "Baik, Mas, kamu memang lebih paham soal uang," kata saya lembut.
Di dalam hati, saya mencatat satu lagi alasan mengapa dia harus jatuh. Keesokan harinya, saya pergi diam-diam ke kantor notaris langganan keluarga. Saya memastikan sertifikat rumah Pondok Indah masih atas nama saya. Dulu, saya yang membeli tanah itu dari hasil keuntungan proyek pertama saya. Bramantio tidak pernah tahu, karena dia tidak pernah peduli pada detail kecil. Notaris itu mengonfirmasi semuanya. Rumah itu sah milik saya, bukan miliknya. Satu persatu, fondasi kekuasaan palsu suami saya pastikan tetap kosong. Saya juga memindahkan semua dokumen penting ke tempat yang aman. Akta perusahaan, sertifikat rumah, dan map bukti. Saya simpan di brankas bank. Saya tidak ingin satupun bukti hilang ketika hari penghakiman tiba. Setiap langkah saya hitung. Setiap kemungkinan saya pikirkan dengan matang. Bramantio mengira dia sedang mengepung saya dari segala arah. Padahal sayalah yang perlahan menutup setiap jalan keluarnya tanpa dia sadari. Hari demi hari. Jebakan itu mengencang tanpa dia sadari. Pak Baskoro menyelesaikan dokumen pengalihan kewenangan dengan rapi. Tim audit menyusun bukti penggelapan menjadi satu map tebal yang tidak terbantahkan. Aliran dana, tanggal transfer, tanda tangan persetujuan. Semua hitam di atas putih. Bramantio masih sibuk membangun istana untuk perempuan simpanannya. Dia tidak tahu bahwa fondasi istana itu sudah saya beli kembali, batu demi batu. Beberapa hari setelah itu, ibu mertua saya datang ke rumah tanpa diundang. Bu Ningsih masuk dengan langkah yang seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Beliau duduk di ruang tamu, lalu menatap saya dengan tatapan yang dingin. "Renjana, saya dengar Bram ingin berpisah denganmu," katanya tanpa basa-basi. "Lebih baik kamu terima saja. Jangan membuat malu keluarga besar kami." Saya menyajikan teh untuknya dan duduk dengan tenang di hadapannya. "Kamu harus tahu diri," lanjut beliau dengan nada yang semakin tinggi. "Semua harta ini milik anak saya. Kamu tidak punya apa-apa di sini. Tanda tangani saja surat cerai itu. Lalu pergilah dengan baik-baik." Saya hanya tersenyum. "Baik, Bu. Saya akan memikirkannya dengan matang." Beliau pergi dengan wajah puas, mengira saya sudah menyerah kalah. Padahal saya hanya sedang menghitung berapa lama lagi sampai semuanya runtuh. Seminggu kemudian, kepala keuangan perusahaan menemui saya diam-diam. Namanya Pak Hendra, orang yang sudah ikut perusahaan sejak tahun pertama. "Bu Renjana, ada yang harus Ibu lihat," katanya dengan suara berbisik. Dia menyodorkan selembar dokumen pengalihan aset perusahaan. Di bawahnya ada tanda tangan saya, tetapi saya tidak pernah menandatanganinya. Tanda tangan itu palsu, dipalsukan dengan rapi, hampir sempurna. "Pak Bramantio memerintahkan saya memproses ini kemarin," kata Pak Hendra. "Tetapi saya tahu sesuatu tidak beres, maka saya menahannya dulu." Darah saya mendidih, tetapi wajah saya tetap tenang seperti permukaan danau. Suami saya bukan hanya berselingkuh, dia berani memalsukan tanda tangan saya. "Terima kasih, Pak Hendra," kata saya. "Tahan dokumen itu, jangan diproses. Dan tolong salin dokumen ini. Saya membutuhkannya sebagai bukti nanti." Lapis demi lapis kejahatannya terbuka di hadapan saya. Penggelapan dana, pernikahan siri, dan kini pemalsuan tanda tangan. Setiap bukti yang saya kumpulkan, saya serahkan kepada Pak Baskoro. Map di laci meja kerja saya semakin tebal setiap minggunya. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan dia menggali lubangnya sendiri. Semakin dalam dia menggali, semakin tinggi tembok yang akan menjebaknya. Suatu malam, saya mendengar Bramantio menelpon di balik pintu ruang kerjanya. Saya tidak sengaja lewat, lalu langkah saya berhenti tanpa saya sadari. "Sabar, sayang," katanya dengan suara lembut yang tidak pernah lagi untuk saya. "Sebentar lagi semua beres. Rumah itu, perusahaan itu, semua jadi milik kita. Si Renjana itu bodoh. Dia tidak akan pernah curiga apa-apa." Saya berdiri di lorong gelap itu dan tersenyum getir mendengar kata bodoh. Tetapi yang membuat dada saya runtuh bukan kalimatnya, melainkan suara kecil di belakang saya. Arkana berdiri di ujung lorong. "Bu, kenapa ayah bilang ibu bodoh?" tanyanya dengan mata bingung. Saya berlutut cepat dan memeluk tubuh kecilnya erat-erat. "Ayah hanya sedang bercanda, sayang."
Ibu tidak bodoh. Kan, kata saya pelan. Malam itu, untuk Arkana, saya menelan seluruh luka saya tanpa bersuara. Keesokan harinya, Bramantio hampir menemukan jejak audit saya. Dia masuk ke ruang arsip dan bertanya kepada staf soal konsultan pajak itu. Siapa yang menyuruh konsultan ini masuk? Saya tidak pernah menyetujui, bentaknya. Untung Pak Hendra cepat menjawab dengan tenang dan meyakinkan. Itu pemeriksaan pajak rutin akhir tahun. Pakistan sudah dijadwalkan dari pusat. Bramantio mengangguk ragu, lalu pergi. Dia nyaris menyentuh kebenaran, tetapi meleset. Saya tahu, waktu saya semakin sempit. Dia mulai gelisah dan curiga. Maka, saya mempercepat semuanya. Saya meminta Pak Baskoro menyelesaikan berkas terakhir. Tim audit menutup laporan forensik mereka dengan angka yang lengkap dan rinci. Semua aliran dana, semua tanggal, semua tanda tangan. Tersusun rapi, tak terbantahkan. Sekarang, saya hanya perlu satu hal lagi. Satu panggung yang tepat, satu ruangan penuh saksi. Tempat topeng suami saya akan jatuh di depan semua orang. Tetapi sebelum panggung itu siap, mereka mencoba menjatuhkan saya lebih dulu. Bu Ningsih mengadakan pertemuan keluarga besar di rumahnya pada akhir pekan. Saya datang, karena saya tahu menghindar hanya akan membuat saya terlihat bersalah. Di ruang tamu, sudah berkumpul para kerabat suami saya, lengkap dengan tatapan menghakimi. Bramantio duduk di tengah, dan ibunya berdiri di sisinya seperti seorang jenderal. Saya duduk sendiri, tenang, di kursi yang sengaja diletakkan jauh dari mereka. Renjana, kata Bu Ningsih dengan suara lantang di depan semua kerabat. Kami sekeluarga sepakat, lebih baik kamu mundur dengan baik-baik dari rumah ini. Kamu tidak pantas mempersulit Bram yang sudah lelah menafkahimu bertahun-tahun. Para kerabat mengangguk. Beberapa bahkan melemparkan kata-kata sindiran. Dasar perempuan tidak tahu balas budi, bisik salah seorang dari mereka. Saya mendengar semuanya, tetapi saya tidak membalas satu pun kata mereka. Saya hanya duduk diam, dengan tangan terlipat tenang di atas pangkuan saya. Apakah sudah selesai? Tanya saya ketika ruangan akhirnya hening. Saya datang untuk mendengarkan, dan saya sudah mendengar semuanya. Sekarang, izinkan saya pamit. Saya tidak ingin memperpanjang hal yang sia-sia. Saya berdiri, mengangguk hormat kepada para tetua, lalu berjalan keluar. Di belakang saya, mereka tertawa, mengira mereka telah memenangkan segalanya. Di dalam mobil, saya menatap rumah itu dari kaca jendela. Mereka mengira diam saya adalah tanda kekalahan. Mereka tidak tahu bahwa setiap penghinaan malam itu sudah saya catat, bukan untuk dendam, tetapi sebagai pengingat mengapa saya tidak boleh ragu. Orang-orang yang menertawakan saya hari ini akan terdiam dalam hitungan minggu. Dan kali itu, tidak akan ada satupun dari mereka yang berani menatap mata saya. Suatu sore, saya sengaja pergi ke sebuah kafe mahal di kawasan Senayan. Saya duduk di sudut, memesan teh, dan menunggu dengan sabar. Pak Baskoro telah memberitahu saya, Kayla sering datang ke kafe itu. Tidak lama, perempuan itu masuk. Cantik, muda, percaya diri. Dia mengenakan tas mewah dan perhiasan yang saya tahu dibeli dengan uang siapa. Dia tidak mengenali saya. Dia bahkan duduk hanya 2 meja dari saya. Saya mendengar dia berbicara di telepon dengan suara penuh kemenangan. Sebentar lagi, rumah pondok indah itu jadi milikku. Istri tua itu akan diusir. Bram bilang dia yang pegang semua saham perusahaan. Aku tinggal menikmati. Saya menyeruput teh saya pelan. Saya hampir tertawa mendengarnya. Mereka begitu yakin memegang segalanya. Padahal mereka tidak memegang apa-apa. Saya berdiri, melewati mejanya, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Saya pulang dengan hati yang justru semakin tenang. Setiap kesombongan yang saya dengar hanya menambah bahan bakar untuk hari itu. Saya membuka kamar Arkana. Dia sedang tidur memeluk boneka kesatrianya. Saya duduk di tepi ranjangnya, menatap wajah polos anak saya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh kehilangan rasa amannya. Untuk dia, saya akan menjadi sekuat baja. Untuk dia, saya tidak boleh kalah. Tetapi Kayla tidak ingin menunggu hari penghakiman itu datang sendiri. 2 hari kemudian, dia datang ke kantor saya
tanpa ada yang berani menahannya. Dia masuk ke ruang kerja saya dengan langkah angkuh dan parfum yang menyengat. "Jadi ini ruangan istri pertama," katanya sambil memandang rendah ke sekeliling. "Nikmati selagi bisa. Sebentar lagi, ruangan ini akan jadi milik saya." Saya menutup laptop saya pelan, lalu menatapnya dengan tenang tanpa rasa takut. "Silakan duduk," kata saya sopan. Seolah menyambut tamu biasa, dia justru tetap berdiri, menyilangkan tangan dengan sombong. "Bram sudah menikahi saya. Dia tidak mencintaimu lagi sejak lama," katanya. "Saya tahu," jawab saya tenang. Jawaban itu membuatnya sedikit terkejut. "Yang tidak kamu tahu adalah cinta bukan satu-satunya yang dia berikan padamu. Dia juga memberimu uang yang dicuri dari perusahaan ini. Dan itu jejak yang bisa dilacak." Wajah perempuan itu berubah sejenak, tetapi dia cepat menutupinya dengan tawa. "Kamu hanya menakut-nakuti saya," Bram bilang. "Kamu tidak punya kuasa apa-apa di sini." "Mungkin benar," kata Bram. Jawab saya sambil tersenyum tipis. "Tapi sebaiknya kamu bertanya kepadanya, atas nama siapa saham perusahaan ini?" Saya melihat keraguan pertama muncul di matanya, walau hanya sekejap. Dia pergi dengan langkah yang tidak seangkuh saat dia datang. Saya tahu, kunjungan itu hanya akan membuat Bramantio semakin nekat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, dia menyiapkan sebuah jebakan untuk saya. Perusahaan diundang ke sebuah gala dinner para pengusaha konstruksi se-Jakarta. Acara besar, penuh kolega, klien, dan wartawan dari media ekonomi. Bramantio sengaja meminta saya hadir dengan alasan menjaga citra keluarga. Saya tahu dia merencanakan sesuatu, maka saya datang dengan persiapan penuh. Malam itu, di tengah gala yang gemerlap, Bramantio naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon, lalu tersenyum ke arah seluruh undangan. "Saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting kepada para sahabat sekalian," katanya. Saya tahu apa yang akan dia lakukan. Dia ingin mempermalukan saya di depan umum. "Saya dan istri saya telah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik," ujarnya. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Semua mata menoleh ke arah saya. "Dan saya ingin memperkenalkan pendamping hidup saya yang baru," lanjutnya. Kayla naik ke panggung, mengenakan gaun merah menyala, tersenyum penuh kemenangan. Para tamu terkesiap. Beberapa wartawan mulai mengangkat kamera mereka. Bramantio menatap saya dari atas panggung, menunggu saya runtuh di depan semua orang. Dia mengira saya akan menangis atau lari keluar dengan rasa malu, tetapi saya hanya berdiri, merapikan gaun saya, dan tersenyum dengan tenang. Saya melangkah maju dengan kepala tegak menuju panggung itu. "Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar, Mas?" tanya saya dengan suara jernih. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka saya akan setenang itu. "Terima kasih atas pengumuman suami saya," kata saya kepada para undangan. "Saya hanya ingin meluruskan satu hal kecil, agar tidak ada yang salah paham. Perusahaan yang sering disebut milik beliau, sesungguhnya tercatat atas nama saya." Bisik-bisik berubah menjadi gemuruh halus di seluruh ruangan. Wajah Bramantio memucat. Senyum Kayla membeku di bibirnya. Dan dalam waktu dekat, lanjut, saya tenang. Akan ada rapat pemegang saham. Di sana, semua hal akan menjadi jelas. Termasuk kemana uang perusahaan mengalir. Saya mengembalikan mikrofon, lalu turun dari panggung dengan anggun. Malam yang dirancang untuk menghancurkan saya justru menjadi awal kehancuran mereka. Keesokan paginya, kabar gala itu menyebar di kalangan pengusaha. Bukan saya yang menjadi bahan cibiran, melainkan Bramantio dan perempuannya. Beberapa kolega bisnis mulai diam-diam menarik diri dari proyek dengannya. Reputasi yang dia bangun bertahun-tahun mulai retak dalam semalam. Saya tidak melakukan apapun selain mengatakan kebenaran dengan tenang. Terkadang, kebenaran yang diucapkan pada waktu yang tepat lebih tajam dari pisau. Seminggu kemudian, Bramantio mulai bertindak terbuka. Tetapi sebelum dia menyodorkan surat cerai, dia melemparkan ancaman yang paling kejam. Suatu malam, dia berdiri di ambang kamar Arkana, lalu menatap saya dingin. "Kalau kamu melawan perceraian ini, aku akan ambil hak asuh Arkana," katanya. "Aku punya uang, punya pengacara. Pengadilan akan berpihak padaku, bukan padamu.
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua pengkhianatan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya merasa takut yang sesungguhnya. Bukan takut kehilangan harta, bukan takut kehilangan rumah, tetapi takut kehilangan satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menatap wajah Arkana yang terlelap berjam-jam. Saya berjanji pada diri saya sendiri, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerahkannya. Anak itu adalah dunia saya, dan saya akan melindunginya dengan seluruh yang saya punya. Keesokan paginya, saya menelpon Pak Baskoro dan menceritakan ancaman itu. "Bu, jangan khawatir," kata beliau dengan tenang dan meyakinkan. Pengadilan tidak akan menyerahkan anak kepada seorang pelaku penggelapan dana. Justru bukti-bukti yang kita miliki akan memperkuat posisi ibu sebagai ibu yang layak. Kata-kata itu menenangkan saya, walau ketakutan itu tidak sepenuhnya hilang. Saya tahu, satu-satunya cara melindungi Arkana adalah membuat Bramantio jatuh lebih dulu. Dia membawa pulang map berisi dokumen dan meletakkannya di meja makan. "Renjana, kita perlu bicara," katanya dengan nada yang dibuat-buat berat. "Hubungan kita sudah lama tidak baik. Aku rasa lebih baik kita berpisah." Dia menyodorkan surat. Surat pengajuan cerai, lengkap dengan pembagian harta versinya. Di kertas itu, rumah, mobil, dan perusahaan. Semuanya jatuh ke tangannya. Saya membaca kertas itu dengan tenang, halaman demi halaman. Dia bahkan menuliskan bahwa saya akan mendapat uang santunan bulanan. Seolah-olah saya pembantu yang dipensiunkan, bukan pendiri perusahaan itu. Saya meletakkan kertas itu kembali ke meja dan menatap matanya. "Kamu sudah memikirkan ini matang-matang, Mas?" tanya saya pelan. "Sudah," jawabnya cepat. "Tanda tangani saja, jangan dipersulit." Saya tersenyum tipis. "Baik, tapi beri saya waktu beberapa hari untuk membacanya." Dia tampak puas. Dia kira saya menyerah. Dia kira saya terlalu lemah untuk melawan. "Bagus," katanya. "Aku tahu, kamu perempuan yang tahu diri." Kalimat itu hampir membuat saya tertawa. Tahu diri. Dia tidak tahu bahwa tahu diri saya adalah 68% saham di tangannya. Malam itu, saya menelpon Pak Baskoro. "Pakistan, sudah waktunya. Kita gelar rapatnya." Pak Baskoro mengirim undangan resmi rapat umum pemegang saham luar biasa. Undangan itu dikirim ke seluruh komisaris, direksi, dan pemegang saham, termasuk kepada Bramantio sebagai direktur utama perusahaan. Saya tahu dia akan datang dengan percaya diri. Dia kira rapat itu rutin biasa. Dia kira dia masih raja di kerajaan yang sebenarnya bukan miliknya. Saya menyiapkan setelan berwarna gelap. Saya menyiapkan map biru di tas saya. Malam sebelum rapat, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena tenang. Saya duduk lama di ruang kerja, menatap map-map yang sudah saya susun rapi. 12 tahun perjuangan saya terangkum dalam tumpukan dokumen itu. Saya teringat malam-malam tanpa tidur saat membangun perusahaan dari nol. Saya teringat betapa banyak yang saya korbankan demi keluarga yang kini mengkhianati saya. Tetapi saya tidak menangis. Saya hanya membiarkan kenangan itu mengeraskan tekad saya. Saya masuk ke kamar Arkana dan duduk di tepi ranjangnya seperti biasa. Dia tidur nyenyak dengan boneka kesatria di dalam pelukannya. "Besok, ibu akan berjuang untukmu, Nak," bisik saya pelan. "Bukan untuk membalas siapapun, tetapi agar kamu tumbuh tanpa takut." Saya mengecup keningnya, lalu kembali ke kamar untuk beristirahat sejenak. Esok hari, semua yang saya pendam selama berbulan-bulan akan terungkap. Pagi itu, ruang rapat di lantai paling atas dipenuhi orang-orang penting. Para komisaris duduk berjajar. Notaris perusahaan hadir di ujung meja. Bramantio masuk dengan langkah lebar, jas mahal, dan senyum percaya diri. Dia menyalami beberapa komisaris, lalu duduk di kursi utama, seolah itu tahtanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah saya yang duduk tenang di sisi meja. Bagi dia, saya hanya istri yang kebetulan ikut menghadiri rapat. Pak Baskoro membuka rapat dengan tenang dan resmi. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian," katanya.
Rapat luar biasa ini diadakan atas permintaan pemegang saham mayoritas. Bramantio mengangkat alis. Pemegang saham mayoritas. Maksud Bapak, saya sendiri. Pak Baskoro menatapnya tanpa berkedip. Bukan. Pakistan. Bukan Bapak. Ruangan mendadak hening. Semua mata mulai bergerak gelisah. Saya berdiri perlahan. Saya merapikan jas saya dan menatap suami saya. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah saya. Mas, kata saya, tenang. 68% saham atas nama Renjana Maheswari. Sejak 12 tahun lalu, wajah Bramantio berubah pucat. Tidak mungkin. Saham itu milikku. Tidak, jawab saya. Kamu hanya direktur yang saya angkat, dan saya bisa memberhentikanmu. Beberapa komisaris saling pandang. Mereka mulai mengerti arah angin. Pak Baskoro membuka map pertama dan membagikan salinan akta perusahaan. Ini akta pendirian dan susunan kepemilikan saham yang sah, katanya. Bisa dilihat sendiri, nama pemegang saham mayoritas tertera dengan jelas di sana. Bramantio membolak-balik kertas itu dengan tangan yang mulai gemetar. Wajahnya berkeringat. Senyum percaya dirinya runtuh satu demi satu. Ini pasti ada kekeliruan, katanya tergagap. Aku yang menjalankan perusahaan ini. Kamu menjalankannya, kata saya. Tapi kamu juga merampoknya. Saya memberi isyarat. Kepala tim audit berdiri dan membuka map kedua. Selama 10 bulan terakhir, dana proyek dialihkan ke sebuah perusahaan cangkang. Total kerugian perusahaan mencapai 4 miliar 300 juta rupiah. Perusahaan cangkang itu atas nama seorang perempuan bernama Keila Pramesti. Suara nama itu membuat beberapa komisaris terkesiap dan berbisik. Bramantio berdiri tiba-tiba. Itu fitnah. Kalian tidak punya bukti apa-apa. Kami punya semuanya, kata Pak Baskoro. Tenang. Layar besar di dinding menyala. Satu persatu bukti transfer ditampilkan. Tanggal, nominal, nomor rekening, dan tanda tangan persetujuan Bramantio sendiri. Aliran uang itu jelas seperti sungai yang mengalir ke satu muara. Ruangan dipenuhi gumaman. Wajah para komisaris berubah menjadi keras dan dingin. Masih ada satu hal lagi, kata saya. Suara saya tetap rendah dan tenang. Saya memberi isyarat kepada Pak Hendra yang duduk di sudut ruangan. Dia berdiri, lalu meletakkan selembar dokumen di atas meja panjang itu. Ini surat pengalihan aset yang diperintahkan Bapak Bramantio bulan lalu, katanya. Di bawahnya tertera tanda tangan Ibu Renjana, tetapi tanda tangan itu palsu. Ibu Renjana tidak pernah menandatanganinya. Saya menahan dokumen ini sebelum diproses. Ruangan kembali bergemuruh. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Pemalsuan tanda tangan adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dalam dunia bisnis. Para komisaris menatap Bramantio dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Saya tidak pernah menyuruh memalsukan apapun, kata Bramantio terbata. Tetapi suaranya sudah kehilangan seluruh wibawa yang dulu dia banggakan. Tidak ada lagi satupun orang di ruangan itu yang mempercayai kata-katanya. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Bu Ningsih, ibu mertua saya, masuk dengan nafas tersengal dan wajah panik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa anak saya diperlakukan seperti ini? Teriaknya. Beliau baru mendengar kabar rapat itu dan datang untuk membela anaknya. Tetapi begitu melihat layar penuh bukti, langkah beliau terhenti di tengah ruangan. Beliau menoleh ke Bramantio, lalu bertanya pelan, "Bram, apa ini semua benar?" Bramantio tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tidak berani menatap ibunya. Diam itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Bu Ningsih. Beliau jatuh terduduk di kursi terdekat. Wajahnya pucat pasi. Bertahun-tahun beliau membanggakan anaknya dan merendahkan saya sebagai menantu. Kini, di ruangan itu, beliau menyaksikan sendiri siapa yang sebenarnya menopang keluarga. Beliau menatap saya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi penghinaan di matanya. Bramantio terhuyung. Dia menatap saya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu merencanakan semua ini sejak awal, desisnya. Tidak. Mas, jawab saya. Kamu yang merencanakan untuk menghancurkan saya. Saya hanya menolak untuk hancur. Itu saja bedanya.
Saya menggeser sebuah map biru ke hadapannya, di atas meja yang panjang. Dan ngomong-ngomong soal surat cerai, saya sudah menandatanganinya. Dia membuka map itu dengan tergesa. Wajahnya berubah ketika membacanya. Itu bukan surat cerai versinya. Itu surat cerai versi saya. Dalam surat itu, dia keluar dari pernikahan tanpa membawa apapun. Tanpa rumah. Tanpa saham. Tanpa nama baik yang selama ini dia banggakan. Kamu boleh pergi kepada perempuanmu, kata saya. Tapi kamu pergi dengan tangan kosong, karena tangan ini. Saya angkat tangan saya. Tidak pernah benar-benar memegang apapun. Rapat hari itu menghasilkan keputusan yang bulat dan resmi. Bramantyo diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama. Efektif saat itu juga. Para komisaris sepakat melaporkan kasus penggelapan dana kepada pihak berwajib. Pak Baskoro mengumpulkan seluruh berkas dan menyusunnya untuk proses hukum. Bramantyo keluar dari ruangan itu bukan sebagai raja, melainkan sebagai tersangka. Pintu kaca menutup di belakangnya, memantulkan bayangan seorang lelaki yang telah kalah. Berita itu menyebar cepat di kalangan pengusaha Jakarta. Nama Bramantyo, yang dulu disebut dengan Hormat, kini disebut dengan Cibiran. Rekan-rekan bisnisnya menjauh satu persatu, takut ikut tercoreng. Perempuan bernama Kayla menghilang begitu uang itu berhenti mengalir. Ternyata cintanya hanya sejauh rekening yang masih terisi, begitu kosong. Dia pergi tanpa menoleh, seperti yang sudah saya duga. Saya kemudian mengetahui apa yang terjadi pada perempuan itu. Perusahaan cangkang miliknya dibekukan karena menjadi bukti penggelapan. Aset yang dia kumpulkan dari uang curian disita satu persatu oleh pihak berwajib. Tas mewah dan perhiasannya tidak ada artinya tanpa aliran dana dari Bramantyo. Dia yang dulu mengaku nyonya besar, kini kembali menjadi bukan siapa-siapa. Dan dia menyalahkan Bramantyo atas semua yang menimpanya. Persis seperti dugaan saya. Beberapa hari setelah rapat itu, ibu mertua saya datang ke rumah. Kali ini, langkahnya tidak lagi angkuh, bahunya turun. Wajahnya penuh penyesalan. Beliau berdiri di depan pintu, lama. Sebelum akhirnya berani mengetuk. "Renjana," katanya dengan suara bergetar. "Ibu datang untuk meminta maaf. Selama ini ibu salah menilaimu. Ibu terlalu membanggakan anak ibu sendiri." Saya mempersilakan beliau masuk dan menyajikan teh seperti biasa. "Ibu tidak tahu kamu yang menanggung semuanya selama ini," lanjut beliau. "Ibu malu pada diri ibu sendiri. Ibu yang dulu menyuruhmu tahu diri." Saya menatap beliau dengan tenang, tanpa dendam di dalam hati. "Bu, saya tidak pernah membenci ibu," kata saya pelan. "Saya hanya menunggu. Saya menunggu hari ketika kebenaran berbicara, tanpa harus saya teriakkan." Beliau menangis, dan untuk pertama kalinya, menggenggam tangan saya dengan tulus. Saya tidak menutup pintu bagi Bu Ningsih. Dia tetap nemek dari Arkana. Tetapi hubungan kami kini berdiri di atas tanah yang jujur, bukan kepura-puraan. Beliau belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari nama atau jabatan, melainkan dari apa yang dia tanggung diam-diam, tanpa pernah meminta pengakuan. Itu pelajaran mahal yang harus beliau bayar dengan kehancuran anaknya sendiri. Dan itu bukan kehancuran yang saya ciptakan, melainkan yang dipilih anaknya. Beberapa minggu kemudian, Bramantyo datang ke rumah pada suatu malam. Wajahnya kusut. Jasnya tidak lagi rapi. Matanya merah dan lelah. "Renjana, tolong," katanya dengan suara serak. "Cabut laporannya. Aku mohon. Aku salah. Aku khilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi Arkana." Saya menatapnya dari balik pintu yang hanya terbuka separuh. Saya teringat 2 jam sebelum ulang tahun anak saya dan pesan yang menghancurkan itu. "Demi Arkana," tanya saya pelan. "Kamu menyebut namanya sekarang. Di mana nama Arkana ketika kamu mengirim uang perusahaan kepada perempuan itu? Di mana dia ketika kamu menandatangani surat yang mengusir saya dari rumah ini?" Bramantyo tertunduk. Dia tidak punya jawaban. Tidak akan pernah punya. Hukum akan berjalan. "Mas," kata saya, "itu bukan dendam saya, itu konsekuensimu." Saya menutup pintu dengan pelan, tidak dengan amarah, melainkan dengan kelegaan. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bramantyo terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan.
Dia harus mengembalikan kerugian dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Dari seorang direktur utama yang dihormati, dia jatuh menjadi seorang terpidana. Rumah mewah untuk perempuan, simpanannya tidak pernah selesai dibangun. Istana yang dia mimpikan runtuh sebelum satu pun temboknya berdiri. Saya, sementara itu, kembali memimpin perusahaan yang memang saya bangun. Para staf yang dulu memanggil saya istri bos, kini memanggil saya pemimpin. Perusahaan perlahan pulih, bahkan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya. Setiap pagi saya masuk ke kantor itu dengan kepala tegak dan hati yang ringan. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya di balik nama suami saya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya berdiri sebagai diri saya sendiri. Hal pertama yang saya lakukan adalah membenahi seluruh sistem keuangan perusahaan. Saya mengangkat Pak Hendra menjadi kepala keuangan dengan kewenangan penuh. Dialah orang yang berani menahan dokumen palsu itu dan menyelamatkan saya. Terima kasih, Pak Hendra, kata saya. Kejujuran, Bapak menyelamatkan perusahaan ini. Beliau hanya tersenyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang benar. Bu, saya belajar bahwa di tengah pengkhianatan masih ada orang-orang yang setia. Saya juga merangkul kembali para karyawan yang sempat takut kehilangan pekerjaan. Saya menjamin tidak akan ada pemutusan kerja akibat kekacauan yang lalu. Mereka yang dulu ragu, kini bekerja dengan semangat yang berlipat ganda. Proyek-proyek baru berdatangan, bahkan dari klien yang dulu sempat menjauh. Mereka menghormati saya bukan karena saya istri siapa, tetapi karena saya mampu. Perusahaan yang nyaris hancur itu dalam setahun bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menyisihkan sebagian keuntungan untuk membangun beasiswa bagi anak karyawan. Saya ingin perusahaan ini bukan hanya tempat mencari uang, tetapi tempat tumbuh. Setiap kali melihat para staf tersenyum, saya tahu saya membuat keputusan yang benar. Saya tidak menghancurkan Bramantio untuk membalas dendam semata. Saya melakukannya agar keadilan tegak dan agar Arkana melihat ibunya tidak menyerah. Itulah warisan yang ingin saya tinggalkan untuk anak saya. Bukan harta, tetapi keberanian. Sore itu, saya pulang lebih awal dari biasanya. Arkana berlari menyambut saya di depan pintu, masih dengan tameng kartonnya. Ibu, hari ini aku jadi kesatria pelindung kerajaan. Serunya bangga. Saya tertawa dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Kalau begitu, ibu jadi ratunya, ya? Kata saya sambil memeluknya erat. Malam itu, kami makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi seperti dulu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang membangun segalanya, tetapi rela bersembunyi di balik nama orang lain. Perempuan yang dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah merasa kalian tidak punya kekuatan. Dan jangan pernah membiarkan rasa takut membuat kalian lupa siapa diri kalian. Kekuatan kalian tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk kalian pakai. Ada juga banyak suami seperti Bramantio di luar sana. Mereka mengira kesetiaan istri adalah kelemahan yang bisa diinjak. Mereka lupa bahwa perempuan yang diam bukan berarti perempuan yang kalah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatannya. Dan ketika ia akhirnya berdiri, dunia yang dulu memandangnya rendah akan terdiam. Itulah yang terjadi di ruang rapat hari itu. Itulah keadilan yang saya pilih dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa hancur atau kita bisa bangkit dengan tenang dan penuh perhitungan. Saya memilih untuk bangkit, bukan demi balas dendam, tetapi demi anak saya dan diri saya. Kalau kalian pernah berada di posisi saya, ketahuilah, kalian tidak sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membaca setiap kata. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.